Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya Ibu akan menyapa dulu kepada kalian. Bagaimana kabar kalian sekarang? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hakikat bangsa dan negara. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada nantinya yaitu yang pertama, mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua, menguraikan pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa. Dan yang ketiga, menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya negara. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dikatakan manusia sebagai makhluk individu, yaitu manusia dilahirkan seorang diri dengan berbagai macam keunikannya. Dan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia menjalin relasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain di dalam masyarakat. Manusia bisa dikatakan sebagai makhluk politik atau zon politikun yang tidak bisa hidup sendiri. Kemudian bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki satu kehendak untuk bersatu yang terjadi karena adanya persatuan nasib dan tinggal di wilayah tertentu sebagai satu kesatuan. Menurut Ben Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya bangsa. Menurut Hans Pons, kebanyakan bangsa terbentuk karena unsur atau faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, seperti pertama, unsur nasionalisme yaitu kesamaan keturunan. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, adat istiadat. Yang kelima, kesamaan politik. Yang keenam, agama. Kemudian menurut Joseph Stalin, unsur terbentuknya bangsa adalah yang pertama, persamaan sejarah, yang kedua, persamaan cita-cita, dan yang ketiga, kondisi objektif seperti bahasa, ras, agama, dan adat istiadat. Unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur terbentuknya negara dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu unsur konstitutif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada di saat negara tersebut didirikan. Yang pertama, rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Rakyat terdiri dari satu, penduduk bertujuan menetap dalam wilayah suatu negara tertentu. Contohnya, warga negara Indonesia. Kemudian, yang kedua, bukan penduduk bertujuan tidak menetap. Contohnya warga negara asing. Kemudian yang kedua, wilayah. Batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku. Wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara. Unsur deklaratif. Unsur deklaratif ialah unsur yang terbentuk pernyataan serta hanya sebagai pelengkap dari unsur konstitutif. Walaupun unsur deklaratif tidak termasuk unsur pembentuk konstitutif, dalam tata peraturan internasional unsur deklaratif ini sangat diperlukan. Sebuah negara yang baru merdeka perlu memiliki unsur deklaratif. Yang terpenting adalah adanya pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur deklaratif mencakup terdapatnya tujuan negara, konstitusi, adanya pengakuan terhadap negara lain, yaitu contohnya de facto dan de jure ya. Nah, berarti kalau pengakuan dari negara lain itu bisa dikatakan sebagai de jure, yaitu Indonesia diakui secara merdeka pada 27 Desember, namun secara de facto peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, kalau kalian sudah memahami mengenai pembelajaran kita kali ini, sekarang Ibu akan memberikan tugas latihan dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kalau kalian sudah memahami mengenai unsur-unsur terbentuknya negara,
Untuk tugas kali ini, silakan Anda menganalisa lebih dalam lagi dan carilah dari berbagai sumber mengenai unsur konstitutif, yaitu rakyat dan wilayah. Ya, baiklah, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.